Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di renungan hari ini. Saya akan membawakan satu renungan untuk kita. Tapi sebelumnya kita mau melihat di fenomena kehidupan kita. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, siapa sih yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa? Siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Eh, Siapa sih yang tidak pernah berbohong? Siapa sih yang tidak pernah mencuri? Siapa sih yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa yang lain-lain? Banyak hal-hal yang kecil mungkin ya. Nah, teman-teman, ketika kita berkata saya ini kuat imannya gitu ya. Suatu waktu pasti ada kemungkinan kita akan jatuh. Eh, tapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita apa? Kita akan bisa melawan dosa itu dengan apa? Tetap menjaga di dalam kewaspadaan. Nah, katakan oleh firman Tuhan apa? Waspadalah terhadap segala sesuatu yang ada. Karena sebenarnya kita pengen tuh saudara, kita pengen tidak berbohong, tidak mencuri, tidak jahil sama orang, tidak menambah-nambahin omongan, atau bahkan kita tidak pengen menyakiti hati orang gitu ya. Kita tidak pengen melakukan itu, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita karena berdosa, maka kita bisa terjatuh kapanpun. Maka diingatkan kembali oleh firman Tuhan apa? Tetap waspada. Roh kita memang penurut, pengen tetap hidup di dalam kebenaran. Tidak mau bermain-main dengan dosa. Coba, lewat handphone, dosa apa? Banyak. Kita bisa melihat pornografi, bisa kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa memaki-maki orang, bahkan bisa melakukan banyak hal dosa melalui mobile phone kita. Nah, maka dikatakan di situ apa? Kita harus tetap waspada. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Karena apa? Kita sering tidak kuat menahan kedagingan kita sehingga membuat kita terjatuh. Maka dikatakan oleh firman Tuhan tetap waspada. Bagaimana kita tetap bisa waspada? Maka dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai 20, kalau kita membaca di situ maka dikatakan engkau harus waspada dengan memakai perlengkapan-perlengkapan rohani. Dikatakan oleh firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, melawan dosa, melawan keinginan daging. Karena itu dikatakan perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi juga mungkin dari yang lain gitu ya. Kita melawan daging itu juga kita harus tetap berpakai perlengkapan rohani itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus memakai semuanya itu untuk melawan kedagingan kita, untuk melawan tipu muslihat iblis yang dipakai di dunia, yang mungkin ya orang bilang, tahu nggak punya harta banyak itu begini-begini. Akhirnya dengan berbagai cara, dengan tipu muslihat bisa dipakai. Nah, ini cara iblis juga mengganggu kita. Maka dikatakan untuk membuatkan secara hidup kita, untuk hidup benar itu, maka tetap waspada dan kenakan perlengkapan-perlengkapan senjata. Dan dikatakan di sini, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, tetaplah berdoa. Tetap juga berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka saudaraku, saudara, kita tidak bisa berkata saya ini kuat dengan cobaan, kuat dengan tipu muslihat, kuat dengan godaan iblis, kuat dengan kedagingan. Nggak bisa. Karena apa? Ada waktunya kita pasti akan terjatuh. Supaya tidak terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Waspada, kenakan perlengkapan-perlengkapan rohani. Bertopeng, berbaju zirah kan katanya, dikatakan firman Tuhan, pakailah ketopong keselamatan, ingat bahwa Tuhan menyelamatkan engkau sudah ditolong oleh Tuhan, maka pakailah perisai iman kita kepada Tuhan yang teguh, maka akan menolong kita untuk hidup benar. Kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, iman kita kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak mau menyakiti hati Tuhan, tidak mau mendukakan Dia, tidak mau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Contohnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya apa? Mencuri, berbohong, menambahkan kata-kata. Teman kita hanya ngomong A, kita nambahin ngomong A
tambah B begitu, dan akhirnya bisa membuat masalah bagi orang lain, menyakiti hati orang lain dengan sikap kita, dengan cara kita, dengan ungkapan-ungkapan kita yang menyakiti hati mereka. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama memperlengkapi rohani kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani daripada Tuhan, dan tetap waspada untuk menghadapi kehidupan kita, sehingga hidup saudara dan saya dikatakan kita menjadi berkat dan kita menjadi pribadi yang dibenarkan di dalam Tuhan. Biarlah renungan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Waspadalah terhadap apapun yang ada di dunia ini. Tetap berpegang kepada kebenaran, tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.